Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kita boleh menikmati begitu banyak puji-pujian yang boleh memberkati kita. Puji-pujian yang mungkin sudah dituliskan puluhan, ratusan tahun yang lalu, tapi kita boleh masih merasakan kedalaman daripada keindahan satu pekerjaan Roh Kudus yang menginspirasi mereka yang menulis. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, satu gerakan daripada Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang sejarah sampai hari ini kita bisa masih melihat satu keindahan yang sungguh-sungguh memberkati. Dan khususnya hari ini kita akan merenungkan satu tema ya, yaitu menggumulkan kehendak Tuhan. Saya percaya ini adalah tantangan kita sehari-hari dan saya juga percaya kita juga sempat atau sedang menggumulkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada yang mahasiswa sedang bergumul, sebentar lagi selesai, mau kerja di mana. Atau kemungkinan ada juga yang masih SMA, mau studi di mana. Atau yang lagi mencari pasangan hidup, lagi cari pekerjaan pindah atau bagaimana. Ya ini sesuatu hal yang sehari-hari ya, menggumulkan kehendak Tuhan. Dan ini memang satu tema yang kita akan coba bahas. Sebetulnya apakah yang kita pahami sebagai menggumulkan kehendak Tuhan, itu adalah sesuatu yang alkitabiah, maksudnya pada waktu kita bergumul, pergumulan itu sebetulnya alkitabiahkah, atau sebetulnya ada bagian yang kita hidupi itu sebetulnya mitos, atau sesuatu yang jauh daripada firman. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi di lagu yang pertama kita lihat ya di dalam ayat terakhir, kehendak Tuhanlah kehendakku. Ini kan indah ya, kehendak Tuhan itu menjadi kehendakku. Ini di dalam perfect harmony. Pertanyaannya, bagaimana ini terjadi? Atau tadi kita doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Berarti ada sesuatu hal yang penting di sini, kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang misteri. Bukan sesuatu yang perlu dipecahkan dengan teka-teki. Karena kalau ini butuh sesuatu keahlian untuk memecahkan satu teka-teki, ini celaka loh. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam pasal 7 ayat 21, hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bayangkan ya, kalau teka-teki, kalau gitu jawabannya, bagaimana mungkin kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau ini teka-teki. Namun sebelum kita masuk lebih jauh Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita minta belas kasihan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kami firman. Alkitab yang kami boleh lihat, kami boleh baca, kami boleh renungkan tiap hari. Sehingga ya Tuhan kami boleh memahami isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan sudah nyatakan. Yang begitu jelas untuk kami hidupi. Dan biarlah Tuhan iman kami bertumbuh karena pembacaan akan firman Tuhan. Bukan di dalam pengalaman spiritual kami. Kami berdoa Tuhan yang boleh pimpin hidup kami hari lepas hari. Sehingga sungguh-sungguh kehendak Tuhan itu menjadi kehendak kami. Kami boleh menggenapkan kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam surga. Berkati waktu kami merenungkan firman ini. Biarlah Roh Kudus juga bekerja membentuk hati kami. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat fenomena yang mungkin terjadi ya, di dalam keseharian kita waktu kita bergumul, kita biasanya waktu menggumulkan itu elemen apa yang paling penting untuk kita pertimbangkan. Misalnya ya, seseorang mau cari pekerjaan, dia sedang bergumul, kehendak Tuhan yang mana? Kan biasanya kan demikian ya saudara, khususnya bagi mereka yang Kristen paling enggak berdoa. Berdoa menggumulkan kehendak Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan praktis, pertanyaannya apa yang digumulkan? Biasanya, ini biasanya template, saya nggak ngomong ini salah ya, enggak ya. Kita lagi melakukan observasi. Biasanya yang digumulkan itu adalah jenis pekerjaannya. Oke, jenis pekerjaan. Lalu mungkin tempatnya, di mana. Lalu misalnya apakah di sana saya bisa bertumbuh. Nah tetapi saudara, ada terminologi yang abstrak. Bertumbuh ini bertumbuh apa sih? Oke lah, skill apa yang bertumbuh? Oke, ya apa yang saya pelajari di kampus misalnya, ini boleh teraplikasikan dan saya jadi berkat. Pertanyaan berikutnya, ini biasanya abstrak semua. Berkatnya ini berkat yang seperti apa? Berkat apa yang dimaksud saya boleh jadi berkat? Saya boleh memuliakan Tuhan. Pertanyaannya sederhana, tolong detailin sedikit ya. Memuliakan Tuhan itu dalam kategori apa memuliakan?
Oh, etos kerja saya, apanya saudara? Nah, ini adalah satu contoh ya, kalau kita tanya terus, ini kan memang ya, kalau kita melakukan observasi atau sedikit saja, kalau kita lakukan riset, makin banyak bertanya, kita akan makin tahu ternyata mungkin sekali menggumulkan kehendak Tuhan tuh rada dangkal ya. Jadi rada dangkal, agak shallow gitu. Dan kalau itu dangkal, berarti sebetulnya mungkin yang kita gumulkan itu kulitnya. Kalau kulitnya ini menakutkan, berarti apa? Kulitnya ini sesuatu yang mungkin saja merepresentasikan kehendak kita. Kita sudah ada prejudis dulu, maka opsinya itu limited. Ya, sekali lagi ya, waktu kita ngomong, oh saya mau menggumulkan kehendak Tuhan dalam pekerjaan, opsinya langsung limited saudara. Hanya 2 atau 3, ya kalau dia memang ini ya, maksudnya diminati oleh perusahaan ya. Kalau enggak ya cuma 1 opsinya, kita enggak usah ngomong. Ya sudahlah, ada pekerjaan, sudah bersyukur, puji Tuhan, amin ya sudah. Tetapi kalau opsinya ada banyak saudara, dia mungkin talented banget gitu. Maka kenapa ya akhirnya mengkerucut jadi beberapa. Kita harus tahu, berarti ada preferensi yang dia sudah ambil terlebih dahulu, baru terakhir bingung ya, mana yang mau dipilih. Yang dipilih at the end, itu semua sesuai dengan dia punya kehendak, tetapi dia kemudian pakai kategori yang terakhir. Ya, di dalam pergumulan ya. Akhirnya saya lihat pimpinan Tuhan ke sini. Sini itu mana saudara? Biasanya unlikely masuk ke tempat yang paling remote. Unlikely juga masuk ke tempat yang bahkan WC nggak ada misalnya. Unlikely itu. Biasanya justru ke kota-kota maju. Bahkan kalau kita sudah di kota maju, ke kota yang jauh lebih maju. Jauh lebih indah. Kita bisa ada gambaran ya. Tempat-tempat yang kayak surga itu yang ada di media sosial di mana ya misalnya. Kita mulai melihat opsi-opsinya itu cenderung sebetulnya bukan merepresentasikan kehendak Tuhan tetapi kehendak diri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sebelum kita masuk lebih jauh ada beberapa bagian yang kita mau baca terlebih dahulu. Saya akan ajak kita melihat sedikit di dalam Matius pasal 7 ayat ke-21 sampai 23. Kita tidak sedang ingin membahas mengenai nabi palsu. Tapi kita ingin membahas orang yang dipengaruhi nabi palsu akan mempunyai pemikiran yang mirip atau identik. Saya ambil contoh nanti di dalam pembahasan ini, tetapi kita baca teks ini terlebih dahulu. Ini teks populer, jadi saudara bisa menyimak saja, saya akan bacakan buat kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi ya, saya tidak ajak kita untuk merenungkan penyesatnya, atau guru palsu, atau nabi palsunya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada itinerary yang penting di sini, yaitu mereka guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini, mereka semua melakukan justifikasi atas nama Tuhan. Ini salah satu ciri yang menakutkan, saudara. Atas nama Tuhan dipakai untuk membenarkan atau meringankan hati nurani. Sekali lagi ya, kita bisa balut segala sesuatu, sekali lagi ya, kita bisa balut segala sesuatu atas nama Tuhan. Bisa enggak? Bisa, saudara. Kita menginginkan apa misalnya? Ya apalah, let's say apalah, apapun saudara. Kita bisa katakan, saya lagi pengen punya rumah. Lalu kita mulai bisa ngomong, wah tadi ya kebetulan pas jalan-jalan ke Mall Kelapa Gading, misal contoh ya. Itu ada yang kasih brosur. Padahal saya lagi enggak cari-cari brosurnya ya. Tiba-tiba dapat penawaran yang spesial. Puji Tuhan. Bisa bayangkan ya kalimat ini muncul. Lalu setelah tanya-tanya diberikan diskon yang lebih besar dari orang lain. Bersyukur sekali, memang Tuhan mengerti kebutuhan saya, misalnya gitu ya saudara. Jadi tinggal dikasih sedikit saja namanya saudara. Puji Tuhan, bersyukur, semua kelihatannya indah saudara. Nanti begitu juga, nanti di dalam cari kampus, cari pekerjaan, cari apapun. Hal-hal generik macam ini dilakukan saudara. Tetapi elemen dasarnya sama. Orang-orang seperti ini seolah-olah sedang melakukan kehendak Tuhan, padahal mereka hanya membungkus kehendak diri atas nama kehendak Tuhan. Oke ya, ini yang kita coba lihat saudara. Nah sekarang elemen kedua saudara. Waktu kita melihat ini, kita melihat nabi-nabi palsu ini memberikan teladan saudara. Dan orang-orang yang
cekoki dengan hal seperti ini, mereka mau nggak mau akan meniru. Ini kalau saya pakai terminologi sendiri ya, ini plagiarisme mentality atau spirituality. Saudara tahu ya, plagiarisme itu sederhana. Sederhananya apa saudara? Kalau saudara mahasiswa, which is mungkin banyak atau pernah gitu ya, lalu ada tugas paper atau tugas akhir atau skripsi atau tesis, plagiarisme itu kan gampang saudara. Ambil contoh ya, ini kita nggak lagi bahas plagiat sebetulnya, tapi contoh saja. Contohnya adalah kita buka skripsi orang, entah dia apa saudara, lalu kita di sini sambil ngetik. Itu pasti plagiat saudara. Plagiat itu bisa nggak sadar, tiba-tiba identik. Saya ambil contoh satu lagi ya, mungkin di dalam pengaruh psikologi. Papa sama anak, anaknya bisa identik sama bapaknya, itu gayanya ya. Marahnya, ngomongnya, arogannya, dan seterusnya. Makanya ada pepatah ya, buah tidak jatuh jauh dari pokoknya gitu. Maka orang-orang yang mendengarkan tokoh-tokoh palsu ini, mereka juga akan melakukan yang exactly same. Sekali lagi ini menakutkan saudara. Tetapi di sini saya mau kasih tahu saudara. Apakah di sini ini kehendak Tuhan adalah teka-teki atau misteri? Konteksnya apa saudara? Kenapa Kristus bilang yang melakukan kehendak Bapakku itu yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Pertanyaan sederhana, apakah Kristus menyatakan kehendak Bapa itu apa? Ada saudara, di dalam rangkaian 10 ucapan bahagia di khotbah di bukit. Tapi nanti itu kita pending dulu, kita akan masuk ke sana nanti. Tapi sekarang kita sudah mulai melihat saudara, bahwa kehendak Tuhan itu dinyatakan di mana? Di dalam Alkitab. Sekali lagi, kehendak Tuhan dinyatakan di dalam firman. Oleh sebab itu saudara, omong kosong, orang itu bisa mengerti kehendak Tuhan tanpa baca firman. Omong kosong ada pergumulan, mana kehendak Tuhan ya? Tuhan ingin saya bekerja di sini atau tempat lain atau mau kuliah ini atau kuliah lain saudara. Kalau tidak merenungkan firman Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Sekali lagi saudara, orang yang bergumul akan kehendak Tuhan, bergumul di dalam firman, melakukan firman. Ini poinnya. Nah sekarang saudara, saya akan ajak kita masuk ke bagian berikutnya ya. Bagian berikutnya ini sesuatu yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, nanti perjanjian baru, nanti masuk ke dalam abad mula-mula, ada masa gnostisisme, nanti masuk terus sampai kepada hari ini fenomenanya. Sehingga ada hal-hal yang vague atau tidak clear. Ada hal-hal yang kayaknya hanya dimungkinkan oleh orang-orang tertentu untuk memahami kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan ketika ingin diketahui, tidak semua orang bisa tahu. Ini mitosnya. Sekali lagi ya, mitosnya adalah tidak semua orang bisa tahu kehendak Tuhan. Hanya orang tertentu yang kayaknya lebih dekat dengan surga yang tahu kehendak Tuhan. Saya ambil contoh sederhana ya sebelum kita masuk lebih jauh. Kalau memang semua orang itu adalah anak Tuhan, kenapa hamba-hamba Tuhan diundang untuk usir-usir setan, saudara? Sekali lagi ya, maksudnya kalau ada orang kayak kerasukan setan gitu, kenapa hamba Tuhan yang datang suruh doakan? Atau kalau kita lagi ada pergumulan, rasanya kayaknya hamba Tuhan doakan lebih afdol deh. Betul enggak saudara? Mereka ini kayak tipikal ghostbuster ya, yang diminta datang kalau ada hal-hal tertentu nih. Aduh saya lagi ada pergumulan besar Pak, tolong doakan saya. Dalam arti, oh saya ini kurang dekat dengan Tuhan, dia lebih dekat mungkin doanya lebih didengar gitu kan ya. Jadi dia ini mempunyai kepekaan, sedikit lebih memahami isi hati Tuhan ya kayak gini-gini saudara. Jadi kelihatannya di dalam masyarakat umum atau sebagai orang Kristen, kita mengkategorikan minimal ada dua. Orang yang suci sama orang yang biasa-biasa saja. Orang suci ini mungkin kategorinya hamba Tuhan yang mereka itu possess the knowledge of God gitu. Possess apa yang jadi will daripada Tuhan, kehendak Tuhan. Sementara kita yang biasa-biasa ini mediocre misalnya gitu ya. Ya begitulah kita berjalan seperti ini. Tapi itu adalah mitos saudara. Saya akan ajak kita merenungkan beberapa bagian saudara. Di dalam bagian-bagian firman Tuhan. Saya akan ajak kita untuk melihat sedikit ya di dalam Yeremia. Yeremia pasal 23 saudara. Yeremia pasal 23. Saya akan ajak lihat elemen mendasar penyesatan yang terjadi. Sekali lagi, kehendak Tuhan seolah-olah diposes oleh seseorang atau certain group elite. Ini menakutkan saudara. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Yeremia. Nanti masuk terus sampai perjanjian baru dan seterusnya. Nanti kita akan lihat satu-satu saudara.
Di dalam pasal ke-23 ayat 25 sampai 28, saya baca secara singkat ya. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Dan mengatakan aku telah bermimpi, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Yang merancang, membuat umatku melupakan namaku dengan mimpinya, yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Sampai sini dulu saudara. Di dalam bagian ini adalah bagian di mana dikatakan ya, nabi itu bermimpi. Dia melihat sesuatu, bahasa kerennya, dia mendapat penglihatan. Dia dapat mimpi, ini mirip sekali sampai zaman ini bahkan. Tetapi saudara, nanti kita menggunakan terminologi yang harus hati-hati direnungkan. Di dalam tetangga sebelah misalnya ya, itu ngomong dia dapat penglihatan, dia dapat mimpi. Tetapi di dalam kalangan konservatif tidak kalah bahayanya. Kenapa saudara? Kalau hamba Tuhan mengatakan, Tuhan kasih kepekaan kepadaku, Tuhan kasih beban kepada saya, itu bisa saja mempunyai elemen seperti ini. Berarti apa? Tuhan tidak kasih beban kepada saudara yang lain, kan begitu. Tuhan tidak memberikan kepekaan kepada saudara yang lain. Berarti hanya kepada orang tertentu Tuhan memberikan kepekaan dan beban ini. Ini sebetulnya secara prinsip, tetapi harus dibedakan dengan kritis saudara. Karena memang di dalam sejarah juga Tuhan ada membangkitkan orang-orang yang punya penglihatan seperti ini. Kita tidak menegasi hal itu. Tetapi secara umum saudara, fenomenanya mirip. Yang satu klaim mimpi, yang satu klaim kepekaan. Yang satu ngomong penglihatan, ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bicara kepada dia secara eksklusif. Yang satu ngomong Tuhan memberikan beban kepada saya untuk kita melakukan ini dan itu. Elemennya mirip saudara. Berarti apa? Berarti kehendak Tuhan itu hanya diposes oleh certain group, elite group of people gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengerti saudara. Dan ini adalah elemen dasar dari penyesatan. Dan ketika elemen dasar ini digaungkan terus, maka yang terjadi adalah orang-orang itu tidak lagi membaca firman Tuhan dan mulai fokus hanya kepada hal-hal yang sifatnya itu supernatural. Hal-hal yang sifatnya itu bukan lagi melihat firman Tuhan sebagai landasan orang untuk merenungkan kebenaran atau kehendak Tuhan. Tetapi mulai masuk ke dalam hal-hal yang di luar nalar, saudara. Ya, kalau kita lihat hal-hal ini menakutkan ya. Kita akan lihat betapa kekristenan didangkalkan sampai habis. Ini yang kita bisa lihat, saudara. Berikutnya, saudara. Ini kita lihat di sini ya. Yang mana, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu nabi-nabi itu yang bernubuat atau bermimpi palsu, itu sampai tipu rekaan hatinya itu melekat di hati mereka sendiri. Bayangkan ya. Jadi orang ini nipu, tetapi karena terus nipu, dia sendiri tertipu. Ini ironi yang besar, saudara. Berarti dia sudah tidak bisa lagi membedakan realita yang benar dan yang tidak. Kehendak Tuhan dan yang bukan. Dia sudah tertipu habis oleh rekaan hati. Saudara, tadi kita sudah ngomong ya. Ini bukan hanya bicara mengenai nabi palsu, saudara. Tetapi orang Kristen hari ini kalau ditanya, apakah kita sedang menggenapkan kehendak Tuhan? Jawabannya sederhana, biasanya gini. Oh ya, saya di kantor puji Tuhan, itu bisa memuliakan Tuhan. Kenapa saudara? Jawaban itu muncul saudara. Karena di kantor biasanya keadaannya baik-baik saja. Gajinya oke, jenjang karirnya baik. Tetapi coba, kalau situasinya semua unlikely. Apa dia masih bisa mengatakan, oh puji Tuhan, saya bisa memuliakan Tuhan di sini. Gaji nunggak 3 bulan misalnya. Terus ada teman-teman yang toksik. Terus ada lagi hal-hal yang mungkin overload kerjaannya. Masihkah bisa mengatakan, oh puji Tuhan, saya bisa jadi berkat di situ? Biasanya tidak saudara ya, sekali lagi ya. Biasanya kita itu masuk di dalam pernyataan-pernyataan yang klise. Apa itu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang dipuji Tuhankan itu apa saudara? Dan berikutnya saudara, kalau masuk satu-satu, yang muncul mungkin hanya pembenaran-pembenaran demi nama Tuhan. Sampai kita yang ngomong itu kita tidak tahu lagi mana yang kehendak Tuhan atau yang bukan. Kita tidak bisa bedakan realita. Itu berarti apa saudara? Kita menghidupi penipuan yang dihidupi oleh para nabi palsu sampai mereka sendiri tertipu dan orang yang mengikutinya juga sama. Mereka tidak bisa memahami apa esensi kehendak Tuhan
sampai mereka pun buta, saudara. Sekali lagi ya, nah ini satu bagian ya saudara. Sekarang, bagian kedua yang menarik, yang juga populer. Tadi kan bicara mimpi saudara ya. Mimpi di kalangan reform ini agak alergi lah ya gitu kan ya. Mimpi-mimpi kita enggak keren, mimpi-mimpi itu enggak ada keren-kerennya saudara. Sekarang kita lihat elemen berikutnya. Dan ini luar biasa saudara, di dalam kitab Yeremia ini sudah diantisipasi. Bagian yang berikutnya yang kelihatan so-called spiritual gitu. Yang kelihatannya itu sangat rohani. Apa itu saudara? Kita mau baca sedikit ya. Masih ayat yang sama, pasal 23. Saya akan bacakan di dalam ayat 33. Ini adalah pernyataan ya Tuhan kepada Yeremia ya. Apabila bangsa ini, nabi ataupun imam, jadi ada nabi atau imam, yang bertanya kepadamu, kamu itu Yeremia, apakah sabda yang dibebankan Tuhan? Ya, jadi kita tahu natur nabi itu Tuhan berikan beban, di dalam hati ini ada beban. Tetapi saudara, sebelum kita ngomong lebih jauh, beban itu apa saudara? Beban itu adalah firman Tuhan. Tidak pernah enggak saudara. Beban itu bukan suatu yang abstrak. Beban itu apa? Untuk mengembalikan umat Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan dan yang Tuhan sudah catatkan. Sekali lagi ya, kalau kita mau ngomong beban di dalam bagian ini apa saudara? Beban adalah ketika Tuhan sudah memberikan hukum Taurat kepada orang Israel untuk orang Israel hidupi di tanah perjanjian. Ya, perintah Tuhan, hukum Taurat itu very clear. Sangat jelas saudara. Sangat jelas. Dan beban apa yang ada di dalam hati Yeremia saudara? Pertanyaan sederhana. Bebannya adalah supaya orang Israel kembali melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah catat di dalam seluruh hukum Taurat. Kurang apa lagi? Kurang jelas apa maksudnya? Itu sudah atur aspek. Baik berbicara mengenai bagaimana beribadah, bagaimana berelasi dengan satu dengan yang lain saudara. Itu semua aspek vertikal horizontal sudah diatur. Kurang jelas apa lagi saudara? Jelas sekali saudara. Oleh sebab itu, jangan kita pikir, oh hamba Tuhan dikasih beban. Bebannya ini apa? Sesuatu yang abstrak. Tidak pernah, saudara. Ini yang kita harus catat sekali lagi. Beban yang Tuhan beri selalu berkaitan erat dengan firman Tuhan. Maka, saudara, kalau ada orang bilang, Tuhan kasih beban kepada saya, bebannya apa, saudara? Itu sesuai dengan firman atau bukan? Kalau bukan, itu biasanya penipuan, saudara. Sekali lagi, saudara. Alkitab ini sangat jelas loh. Bukan sesuatu teka-teki. Alkitab ini clear cut gitu. Sehingga saudara, ini kita balik lagi ke sini ya. Sehingga waktu Yeremia ditanya, beban itu apa saudara? Jawabannya apa ya? Kita lihat ya di sini ya. Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kebuang dari hadapanku, demikian firman Tuhan. Kenapa sekarang imam dan nabi itu jadi beban saudara? Jawabannya sederhana. Karena apa yang mereka lihat itu membuat orang Israel makin jauh dari Tuhan. Maka kamulah beban itu. Kenapa? Karena mereka membuat orang Israel itu tidak melakukan firman Tuhan. Sederhana ya saudara ya. Sederhana sekali. Maka jawabannya adalah semua natur beban yang sejati membuat orang itu melakukan firman Tuhan. Tidak pernah sebaliknya saudara. Tidak pernah melegakan orang untuk berkompromi lakukan dosa. Kalimat-kalimat ya Tuhan mengampuni, Tuhan mengerti, Tuhan peduli dan seterusnya ya. Ada satu sisi benar saudara. Kita kan bukan tipikal judgmental itu bukan saudara. Jangan salah paham juga ya. Oh ini ekstremis radikal dan whatever. Bukan saudara. Tetapi natur beban yang Tuhan beri. Sampai Yeremia itu hatinya menderita saudara. Kenapa? Karena dia lihat beban itu adalah imam-imam dan nabi-nabi. Mereka klaim mereka imam. Mereka klaim mereka nabi, tetapi yang dia lakukan, orang-orang ini, membuat orang Israel makin jauh dari Tuhan. Maka Tuhan bilang, jawab mereka, kamulah beban itu. Oke ini satu bagian ini. Jadi kita sudah melihat, saudara, apa? Beban itu apa sih? Kita kan sering dengar ya, terminologi beban. Ini kan populer ya, maksudnya kalau di kalangan Injili itu kan populer ya. Iya Tuhan ada kasih saya beban untuk ini, itu ya. Kita harus cek dulu, beban ini apa sebetulnya esensinya saudara. Jadi kita jangan menggunakan terminologi generik ya. Sehingga hasilnya abstrak. Ini apalah yang diomongkan saudara. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan lihat lagi saudara. Di dalam ayat ke-37. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi. Apakah jawab Tuhan kepadamu atau apakah firman Tuhan. Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih membangkai
ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu, membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib kekal dan noda yang kekal yang tak akan terlupakan. Ini bagian sederhana, saudara. Jadi nabi-nabi palsu itu bukan hanya pakai terminologi yang supranatural. Supranatural itu apa? Dapat mimpi lah, yang tadi ya penglihatan, makan bareng sama Tuhan misalnya. Ini dalam konteks kita hari ini ya. Ini penyesatan yang obvious, saudara. Tetapi bagian yang berikutnya yang juga sangat menipu, berbicara mengenai beban. Maka Tuhan bilang kepada nabi palsu itu, berhenti ngomong tentang beban. Kalau kamu nggak ngerti, berhenti. Karena apa? Karena aku sudah utus Yeremia untuk ngomong kepada kamu, berhenti ngomong tentang beban. Berarti apa, saudara? Satu aplikasi konteks yang langsung kita ngerti adalah gini, saudara. Kalau kita ngomong tentang beban ya, saudara. Tetapi itu bukan beban yang dari Tuhan, maka kita harus lihat di dalam bagian ini. Apa, saudara? Berhenti ngomong tentang beban. Berhenti ngomong mengenai kehendak Tuhan. Berhenti ngomong hal-hal seperti ini dari Tuhan. Berikan kepekaan dan whatever semuanya. Berhenti ngomong. Ini berarti jangan main-main ngomong kehendak Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Jadi ini sesuatu yang berat loh. Sesuatu yang punya tanggung jawab berat. Sesuatu yang besar. Klaim kita tahu kehendak Tuhan. Sesuatu yang sebenarnya sangat important. Tetapi bukan sesuatu yang tidak dapat diketahui. Saudara. Itu sudah sangat clear, sangat plain di dalam firman Tuhan kita. Oke, jadi bagian ini saya pikir sangat clear, saudara. Dan mungkin sebelum saya lanjut ya, saya mau kasih sedikit saja ya, beberapa komparasi antara hukum Taurat dengan beberapa bagian di mana Tuhan Yesus berkhotbah dan memberikan 10 ucapan bahagia. Hukum Taurat, saudara, itu menjadi dasar hidup yang membedakan umat Israel dari seluruh orang yang bukan Israel, saudara. Yang waktu itu hidup di tanah perjanjian. Mereka dikenal karena mereka menjalankan Taurat. Dan waktu mereka menjalankan Taurat, mereka sedang menyatakan karakter Allah yang benar, adil, dan kudus. Itu sederhananya. Dan waktu mereka tidak menjalankan hukum, mereka dianggap bukan umat Tuhan. Mereka akan diusir, mereka akan dibuang. Dan itulah akhirnya menghantar sampai kepada pembuangan. Saudara, gambaran Musa naik ke Gunung Sinai, itu oleh Matius di-capture, digambarkan Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Musa mendapat 10 hukum, Kristus memberikan 10 ucapan bahagia. Sehingga apa, saudara? Ini kalimat yang harus digarisbawahi. Sehingga natur umat pilihan di dalam the new kingdom of God, di dalam kerajaan Kristus. Naturnya apa, saudara? Naturnya adalah apa yang Kristus sudah perintahkan. Kita kutip sedikit saja ya. Hidup miskin di hadapan Tuhan. Suci hati, membawa damai. Haus dan lapar akan kebenaran. Dinista oleh nama Kristus, saudara. Itu sesuatu yang mencirikan, ini cuma 5 ngomong ya saudara, ada bagian lain. Ini sesuatu yang mencirikan orang-orang di dalam kerajaan Kristus. Maka nanti waktu kita ngomong tentang doa Bapa kami, kita tahu kan doa Bapa kami itu di dalam rangkaian khotbah di bukit, saudara. Di dalam rangkaian khotbah di bukit, dibilang apa? Datanglah kerajaanmu. Kerajaan yang seperti apa naturnya, saudara? Kerajaan yang naturnya adalah apa yang Kristus ucapkan di dalam 10 ucapan bahagia. Ini adalah natur kerajaan surga, saudara. Yang tidak boleh ditawar. Ini kehendak Tuhan. Yang mana hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan diberikan beban hatinya. Tidak pernah sejahtera. Ketika apa, saudara? Ketika melihat umat Tuhan yang di dalam Kristus katanya, tetapi tidak menjalankan apa yang Kristus sendiri perintahkan. Bisa clear ya, saudara ya? Jadi, saudara, ini adalah sesuatu yang kita ngomong. Ini clear cut. Kalau kita tanya, kehendak Tuhan apa, saudara? Jawabannya itu tidak abstrak, saudara. Itu sesuatu yang berbicara mengenai firman. Tetapi sekali lagi, waktu kita ngomong mitos, mitos ini selalu mengarahkan orang. Sehingga kayaknya orang tuh gak bisa tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita gagal paham kehendak Tuhan apa. Sehingga kita akhirnya bergumul ke dalam hal-hal yang dangkal. Kita sudah bahas sedikit, saudara, mengenai apa yang ada di dalam Yeremia. Nah sekarang, tadi kita sudah bahas juga mengenai apa yang sedikit saja yang ada di dalam Matius pasal 7. Kita tahu pembenaran-pembenaran muncul. Sekarang saya mau kasih satu gambaran lagi ya. Polanya mirip dengan apa yang ada di dalam kitab Yeremia dengan gnostisisme. Gnostik itu akar katanya di dalam bahasa Yunani artinya adalah knowledge.
Maka gnostisisme itu adalah orang-orang atau aliran yang melihat bahwa hanya orang yang punya knowledge itu yang mengerti keselamatan, yang mengerti jalan keselamatan. Hanya mereka, kumpulan elit. Dan mereka menghidupi apa, saudara? Mereka itu bukan orang-orang yang, tapi ngomong gnostisisme ini sama kayak ngomong tentang orang Kristen. Kristen itu apa? Ini susah ya. Karena Kristen juga didefinisikan dari banyaknya denominasi. Ada denominasi ini, beda dengan yang lain, beda dengan yang ini. Gnostik juga kira-kira demikian. Tetapi ada elemen yang kunci yang membuat mereka itu sama, saudara. Apa itu? Yang mengklaim mereka punya pengetahuan tertentu. Sehingga mereka ini seperti ada kayak divine spark atau ada letupan ilahi gitu di dalam mereka. Sehingga mereka bisa memahami apa yang sungguh-sungguh berbicara mengenai jalan keselamatan. Versi mereka, saudara. Dan ini mempengaruhi sampai, ya Pendeta Ivan pernah bahas secara detail ya saudara, mengenai 1 Yohanes pasal 1, di mana orang-orang Kristen hari itu menghadapi gnostisisme. Menghadapi gnostisisme. Gnostisisme sekali lagi, mereka klaim mereka itu adalah tahu sesuatu. Mereka itu berbicara bahwa mereka memahami secret knowledge. Mereka menghidupi juga dualisme. Dualisme, saudara. Merasa kayaknya ya tubuh penjara jiwa dan mereka lihat jiwa itu sesuatu yang lebih baik ya. Akhirnya sebagian masuk ke asketisisme ya. Menganiaya diri dan segala macam untuk possess the knowledge. Jadi sekali lagi ini hanya kelompok elit tertentu yang kelihatannya bisa memahami kehendak Tuhan. Sekali lagi saudara, ini polanya saudara. Ini apa bedanya dengan dukun saudara? Dukun itu kan kita bilang sebagai orang pintar kan? Kita sekarang pasti nggak ada yang ke dukun, saya percaya. Tetapi tidak sedikit juga yang masih percaya tahayul saudara. Rumah jangan tusuk sate. Tapi mungkin alasan ekonomi sekarang ya, jual lagi susah ya gitu ya. Tetapi saudara, berbicara mengenai apa bagian di mana secret knowledge itu diposes oleh sebagian orang. Ini diklaim oleh siapa saudara? Oleh dukun juga, oleh orang-orang Kristen gnostik juga, oleh nabi palsu juga. Sampai kepada kapan saudara? Sampai kepada masa-masa perang salib juga saudara. Itu kita harus memahami ya. Pope atau paus-paus zaman itu. Mereka melihat kehendak Tuhan untuk mengokupasi wilayah Israel itu. Jadi kirim pasukan, kirim tentara. Raja Louis keberapa itu selalu saja dibilang ini kehendak Tuhan. Maka orang-orang itu mati atas nama Tuhan, saudara. Pakai ayat firman. Jadi kita selalu melihat bagian ini, saudara. Hanya orang-orang tertentu yang punya klaim untuk menyatakan apa? Ini kehendak Tuhan. Saudara, ini natur penyesatan yang paling berat. Sekali lagi, saudara. Dan kita bersyukur, saudara. Kenapa? Karena reformasi itu mengubah sejarah. Kenapa mengubah sejarah? Karena firman Tuhan yang tadinya diklaim oleh beberapa golongan elit, itu sekarang didistribusikan kepada semua orang percaya. Ini anugerah Tuhan yang besar. Saudara. Semua orang percaya sekarang punya akses firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan itu menjadi dasar berbicara mengenai kehendak Tuhan yang sejati. Sekali lagi saudara, ini adalah anugerah Tuhan yang paling besar bagi umat. Sehingga hari ini firman Tuhan itu ada di genggaman tangan kita saudara. Bahkan sampai di handphone ya saudara ya. Kapanpun ya asal ada internet. Wah nggak perlu internet juga aplikasinya offline bisa saudara. Anytime, anywhere. Kita bisa ada firman Tuhan. Itu luar biasa saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian ya. Kita bisa melihat ya ini adalah bagian yang kedua yang kita bisa komparasi. Bagian pertama, ini sum up sedikit ya. Orang-orang ini bicara mengenai golongan elit yang mengklaim mereka punya firman. Atau bisa tahu kehendak Tuhan. Golongan yang kedua sebetulnya adalah semua orang itu bisa akses kehendak Tuhan. Nah sekarang saya mau masuk kategori yang ketiga saudara. Kategori ketiga ini tidak kalah menakutkan. Karena di dalam benak sebagian orang ini kelihatan sesuatu yang dihidupi dan perlu dikejar. Tetapi ternyata ini adalah asketisisme yang juga, bukan sama ya, yang juga dihidupi oleh orang-orang gnostik. Apa itu? Nah kita mau baca sedikit saudara ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita akan lihat saudara, di dalam beberapa bagian ini, kita tidak baca semua. Di dalam 2 Korintus pasal 11,
Saya akan baca sedikit saja dari ayat 12 sampai ayat 15, saudara. Ini sekali lagi, naturnya adalah menghadapi orang-orang yang adalah bidat, ya, atau adalah orang-orang yang adalah pelayan iblis. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 12 sampai 15, saudara. Saya bacakan ya, 2 Korintus 11. Tapi apa yang kulakukan akan tetap aku lakukan, mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ini bicara beban, saudara. Beban yang membakar hati Paulus sehingga dia ngomong, apa yang kulakukan akan tetap aku lakukan. Ini ada power di dalamnya. Kenapa? Karena dia dibakar oleh firman. Sederhana sekali. Ayat 13, saudara. Sebab orang-orang itu hanya Paulus yang bisa lihat, saudara. Hari itu ya, jemaat Korintus belum bisa. Maka dia tulis ini, mau gak mau. Orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Kelihatan sebagai orang berotoritas. Kelihatan sebagai orang yang punya kepekaan akan kehendak Tuhan. Tetapi ternyata bukan. Dan ini yang Paulus ngomong untuk mereka bisa lihat. Ayat 14. Jangan heran. Karena apa? Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan hal yang ganjil atau aneh jika pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan kebenaran. Tapi kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi di segala zaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Umat Tuhan ini dihadapkan dengan satu tantangan. Yaitu tidak bisa membedakan mana dari Tuhan dan mana bukan. Mereka tidak bisa membedakan mana bergumul akan kehendak Tuhan, mana yang bukan. Karena iblis itu tidak against moralitas, saudara. Iblis itu against orang melakukan firman Tuhan. Kamu baik boleh. Nggak ada yang melarang, kamu boleh baik kok. Tetapi yang mereka tidak mau, iblis tidak mau adalah umat Tuhan melakukan firman. Itu yang dia tidak mau. Saudara, ini bukan sesuatu hal yang sederhana ya. Iblis itu tidak mau orang itu kerjakan firman Tuhan, tidak mau. Dia mau membuat kita buta. Dan pikir kita punya kehidupan baik-baik saja. Dan berpikir kalau boleh ya, ini kalau iblis gitu ya. Kalau boleh, kamu nyasar pun, kamu lagi pikir kamu melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah orang-orang yang kalau saudara, saya percaya saudara sudah lihat beberapa dokumenter Netflix ya. Berbicara The Holy Betrayal in the Name of God ya, saudara tahu ya. Kalau lihat wawancara-wawancara itu, mereka yang sudah habis-habisan. Mereka lagi ngomong apa? Mereka lagi ngomong mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Saudara, orang bisa di brainwash habis ya. Sampai mereka pun di dalam jalan yang salah. Mereka mengatakan, saya lagi melakukan kehendak Tuhan. Betapa menakutkan, saudara. Nah, jadi ini bagian perenungan kita ya, saudara. Bagian perenungan kita adalah, kita renungkan kembali. Pertama, apakah saya sedang melakukan kehendak Tuhan? Atau kalau kita tidak tahu ya, bertanya dulu, apa sih kehendak Tuhan itu? Tadi kita udah jawab sebetulnya. Setelah tahu apa kehendak Tuhan, apakah kehendak Tuhan sama dengan kehendak saya? Apakah saya menghidupi, menjadikan kehendak Tuhan di bumi sama seperti di dalam sorga? Dan apakah saya terus berjalan di dalam firman? Ini yang kita perlu tanyakan, saudara. Bukan bertanya, saya pindah kerja kemana, saudara. Saya bukan ngomong itu tidak penting, saudara. Tetapi esensi pindah kerja kemana, itu tidak esensial. Kalau kita mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Bisa paham sekali lagi ya. Saya bukan ngomong tidak penting saudara kerja di mana, bukan saudara. Tetapi elemen yang paling penting yang tidak boleh nggak ada apa? Apa yang Kristus sudah ajarkan di dalam khotbah di bukit. Itu elemen harus ada di dalam segala macam bentuk aktivitas, kegiatan, pekerjaan, studi dan seterusnya. Ambil satu contoh saja ya. Bilang, oh saya ada pergumulan mau jadi dokter, misal saudara. Tapi waktu jadi dokter nyogok, apa bisa ngomong? Oh puji Tuhan, ini atas kehendak Tuhan. Tidak mungkin saudara. Tetapi tidak sedikit orang-orang kamu pelasakan ini. Sampai kita mengatakan ya, gereja yang izinnya nyogok pun kita ngomong apa? Puji Tuhan, akhirnya keluar. Tapi nyogoknya kan disimpan saudara ya. Anda ada gereja gembar-gembor ya, oh kita kemarin ya nyogok 3M. Puji Tuhan izinnya keluar. Tidak ada satu pun yang ngomong saudara. Tetapi saudara, sadar atau enggak, natur ini langsung bertolak belakang dengan orang yang mengikut Kristus. Langsung bertolak belakang saudara. Ini berarti sedang tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Maka saudara, semua bentuk kompromi itu langsung bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saudara, ini bukan hal yang rumit saudara. Ini justru sederhana.
Tetapi di dalam berbagai macam pembenaran orang itu mengatakan apa? Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, yang penting apa? Ya yang penting semua kelihatannya untuk kemuliaan nama Tuhan, kan gitu. Iya kan ya? Kalau gereja nyogok akhirnya izin dapat, kan puji Tuhan kita bisa kumpul di sini misalnya, contoh ya. Kalau enggak kan nggak bisa. Berarti apa, Saudara? Ya ini adalah, ya di dalam dunia ini ya kita kadang ya harus begitulah. Harus ada hikmat, ya kayak gini Saudara. Ini kalimat-kalimat template, Saudara. Nah maka sama, Saudara. Kalau dia mau jadi angkatan, misalnya kepolisian lah, atau hakim, atau apapun, Saudara. Tapi bayar di muka, Saudara. Apa kita bisa ngomong itu kehendak Tuhan? Jawabannya pasti bukan. Pasti bukan. Kenapa? Karena waktu dia lakukan kompromi di muka, dia pasti kompromi di akhir. Dan dia tidak pernah akhirnya melakukan kehendak Tuhan. Maka saudara, berbicara kehendak Tuhan bukan berbicara mengenai skup yang kita kerucutkan hanya ke masalah profesi. Bukan. Sekali lagi saudara. Jadi pertanyaan kita itu bukan setelah lulus, kehendak Tuhan saya kerja di mana. Bukan itu pertama-tama. Pertama-tama yang harus kita tetapkan dalam hati, saya ingin melakukan firman Tuhan, itulah kehendak Dia. Di dalam segala bentuk bidang yang saudara mau masuki, silakan saudara. Oke, saya lanjutkan lagi saudara. Jadi Paulus di sini ini sedang memberitahu sekali lagi kepada jemaat yang ada di Korintus. Mereka harus dicelikkan. Kenapa? Karena rasul-rasul berat ini, rasul-rasul palsu itu sedang menyesatkan umat Tuhan sampai mereka tidak bisa lihat lagi mana yang dari Tuhan, mana yang bukan, kabur saudara. Dan ini menyedihkan, karena ini akan menghancurkan hidup seluruh orang Kristen. Tidak ada lagi fighting spirit untuk melakukan firman. Maka firman jadi opsional ya, boleh baca, boleh enggak, boleh dilakukan, boleh enggak. Yang penting apa? Hari Minggu ke gereja. Itu tuh sebetulnya saudara, mencuci hati nurani kita yang menuduh kita. Hari-hari Senin sampai Sabtu kompromi, misal saudara, hari Minggu ke gereja lah, lumayan. Rasa ada sayap dikit kan gitu ya. Rasanya agak holy dikit hari ini. Ya menyesal dikit lah kan teguran firman misalnya ya. Hari Senin masuk lagi ke realita dunia. Saudara, ini adalah dualisme kehidupan dan ini menakutkan saudara. Saya lanjutkan sedikit ya saudara. Fitur apa yang ditekankan oleh hamba-hamba Tuhan palsu? Yang akhirnya membuat orang juga tidak bisa lihat lagi esensi melakukan kehendak Tuhan. Sehingga mereka jatuh juga di dalam hal yang sama saudara. Apa itu? Kita lihat sedikit saja ya saudara. Ini masih 2 Korintus 11 ya. Saya akan ajak kita lihat dari ayat ke-16 saudara. Ayat 16 bicara gini, jangan hendaknya ada orang yang anggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Ayat 17 ini adalah bagian yang penting untuk menafsirkan keseluruhan perikop ini. Dia bilang apa? Yang aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Berarti apa? Dia mengatakan ini adalah kalimat daripada nabi palsu. Gambarannya sederhana. Ini adalah kalimat kebodohan. Tetapi nanti saudara, ironinya apa? Yang bodoh ini, yang dikritik oleh Paulus, itu yang dihidupi banyak umat Tuhan. Umat Tuhan berpikir, mereka lagi menggenapkan kehendak Tuhan. Kalau itinerary-nya yang di bawah. Jadi ikut-ikutan nabi palsu. Sekali lagi, mirip tadi. Saya coba bahas lagi ya. Saya lanjutkan bukan dari ayat ke-18, tapi saya mau ngomong ya, apa yang Paulus ngomong, yang dia banggakan sebagai orang bodoh, yang jangan ditiru. Ini yang dia ngomong, saudara. Saya akan baca ya, di dalam ayat ke-21b. Jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, aku berkata dalam kebodohan. Sekali lagi ingat, aku berani juga gitu. Mereka orang Ibrani, aku orang Ibrani. Mereka Israel, aku Israel. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku lebih lagi seperti orang gila. Lebih banyak berjeri lelah, sering dalam penjara, didera luar batas, dalam bahaya maut, 5 kali disesah, ya, 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, 1 kali dilempar batu, mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung di tengah laut. Ini saya cepat aja ya saudara. Dalam perjalanan diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, pihak orang Yahudi, pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, tengah laut, bahaya dari saudara palsu. Aku banyak jeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, lapar dahaga. Kerap kali aku puasa kedinginan tanpa pakaian. Jadi saudara, Paulus lagi ngomong apa ini? Dia bilang, ini adalah ngomong dalam kebodohan. Jadi jangan diikuti, itu yang dia bilang.
Tetapi saudara, hal yang Paulus tentang ini justru menjadi acuan pelayanan orang untuk kemudian tanpa sadar digembar-gemborkan. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu adalah elemen penyesatan yang paling powerful. Kenapa? Karena untuk cuci otak semua orang, saudara, orang perlu lihat CV. Sekali lagi, saudara, orang perlu lihat CV. Kalau saudara, misalnya ini contoh ya, saudara, misal saya nabi palsu gitu ya. Saudara lihat saya ini nabi asli gitu. Kenapa? Oh ini luar biasa pelayan. Oh pokoknya semua. Dan saya memang, karena memang natur nabi palsu begitu, saya akan menyatakan betapa berat hidup saya untuk melayani umat Tuhan. Itu yang secara konsisten saya kerjakan, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya semua orang terbius, dan setelah semua orang terbius, saya tinggal ngomong satu kata. Tuhan beri beban kepada saya. Langsung kena semua, saudara. Bisa paham itu ya? Tuhan beri kepekaan. Habis langsung, semua habis. Kenapa? Karena semua itu lagi pikir gini. Oh saya tidak melayani segila itu. Jadi yang dilihat itu apa, saudara? Kegilaan pelayanannya, saudara. Bukan melakukan kehendak Tuhannya. Bisa lihat ini. Yang Tuhan kehendaki apa? Itu khotbah di bukit tadi. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Itu kehendak Tuhan. Lakukan itu. Tetapi sekarang mulai bergeser pemikirannya jadi apa yang terlihat, bukan apa yang esensial. Bukan melakukan firman-Nya, tetapi apa yang didapatkan dari melakukan firman. Dari yang kamuflase melakukan firman juga, saudara. Karena mereka ini menderita begitu, saudara. Mereka dapat keuntungan. Makanya di dalam ayat apa? Kita lihat ya di dalam ayat ke 16, saudara, 17 ya. 19 saya baca ya, saudara. Sebab kamu sabar terhadap orang bodoh, kamu begitu bijaksana. Kamu sabar jika orang memperhamba kamu, ini ayat 20. Jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang tampar kamu. Siapa yang lakukan itu, saudara? Rasul-rasul palsu. Mereka itu lagi mengatakan, melakukan kehendak Tuhan, tapi sifatnya eksploitatif, saudara. Dan orang-orang itu tidak tahu mereka sedang dieksploitasi. Contoh yang paling clear, itu nontonlah, salah satu, tidak usah nonton semua ya, sedikit saja cukup ya. Itu dokumenter yang tadi saya sebutkan. Kita bisa lihat betapa menakutkannya orang yang sudah di brainwash. Mereka pikir waktu mereka di dalam jalan yang salah, mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Maka pertanyaan sederhana, saudara. Apakah hari ini kita itu sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan? Atau yang kita pikir, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Maka tema hari ini adalah mitos atau Alkitab. Itu sederhana, saudara. Mitos itu sesuatu yang kelihatannya spektakuler. Kelihatannya itu enggak semua orang bisa ngerti. Itu mitos, saudara. Tetapi kehendak Tuhan yang sejati itu kembali lagi kepada firman. Dan lakukan firman di dalam semua aspek hidup. Suci hati, bawa damai. Itu bukan opsi, saudara. Itu natur orang-orang di dalam the new kingdom of God. Itu naturnya. Haus dan lapar akan firman. Itu natur orang di dalam Kristus. Dan melakukan semua hari ini. Mereka sedang menyatakan datangnya kerajaan Allah. Jadinya kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam surga. Mereka lah orang-orang yang menggenapkan bagian dari doa Bapa kami itu. Ini bagiannya, saudara. Jadi saya percaya ya, hari ini kita sudah jelas, saudara. Apa kehendak Tuhan di dalam hidup saya? Apa yang Tuhan tuntut dalam hidup saya? Bukan di mana engkau kerja, bukan itu. Itu tidak pernah jadi persoalan, saudara. Bukan saya nikah dengan siapa, meskipun itu bukan gak penting ya. Jangan setelah ini ya, nikah sembarangan, bukan itu maksud saya tentu saja. Tetapi bukan itu yang paling utama loh, saudara. Yang paling utama adalah melakukan firman. Dan kalau kita lakukan firman sungguh-sungguh, ya di dalam aspek pekerjaan, pernikahan, tentu kita akan mempunyai satu parameter yang benar juga secara firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, melakukan kehendak Tuhan itu bukan mitos lagi. Melakukan kehendak Tuhan itu clear. Kita tahu apa kehendak Tuhan. Sekarang yang kita gumulkan adalah apakah kita sekarang sedang melakukan kehendak Tuhan. Seperti nyanyian tadi. Apakah kehendak Tuhan itu adalah kehendakku? Kalau iya, saudara, kita jadi agen yang menyatakan kehendak Tuhan di bumi seperti surga dan menyatakan kerajaan Tuhan datang.
Oleh sebab itu ya, ini sedikit saja ya, masuk ke dalam Matius 5 ya. Dari tadi kita kutip-kutip sedikit. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 saudara. Setelah ngomong 10 ucapan bahagia, diikuti apa? Setelah ngomong 10 ucapan bahagia, Tuhan Yesus baru ngomong begini. Kamu adalah garam dunia. Baru ngomong begitu saudara. Kamu garam dunia. Terus kamu adalah terang dunia di dalam ayat 14. Di dalam ayat 13 tadi, kalau tawar garam itu tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini berbicara apa? Bukan ngomong tentang garam betulan, ini adalah refleksi atas umat Tuhan, the new kingdom of God di dalam kerajaan sorga. Kalau mereka tawar, nggak ada gunanya lagi saudara. Juga sama ya. Berbicara mengenai terang, terang itu menerangi semua orang dan tidak taruh di bawah tempat tidur. Nggak ada guna itu. Berarti apa? Ketika orang Kristen melakukan kehendak Bapa tadi, saudara, mereka akan jadi garam dan terang. Makanya ya, waktu kita doa ya, jadi garam terang, jadi garam terang. Itu aplikasinya apa saudara? Aplikasinya melakukan firman Tuhan. Biarlah saudara sekalian ya, hari ini ketika kita merenungkan firman ya, kita boleh dikuatkan lagi ya, memahami apa yang diintensikan firman untuk kita hidupi. Apa yang harus kita tuntut, yang tidak boleh tidak ada di dalam natur kita sebagai the new people of God. Tidak boleh nggak ada ini. Ini harus ada saudara. Ini yang harus dikerjakan. Saya percaya banyak kelemahan saudara. Banyak tantangan. Kadang jatuh, kadang gagal saudara. Tetapi ini adalah acuannya. Nanti saudara kalau baca sendiri pasal 6. Itu kan bicara mengampuni, berbicara mengenai kekudusan hidup di dalam pernikahan. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta dan segala macam. Itu adalah aplikasinya saudara. Bagian yang dihidupi. Kalau ada perselisihan, bukan ngomong tidak ada perselisihan sama sekali ya. Di dalam pasal 6 berbicara kalau ada perselisihan, apa yang dilakukan sebagai the new people of God? The new people of God ngapain saudara? Umat kerajaan Allah ngapain kalau ada perselisihan? Datangi dia saudara. Dan berdamai dengan dia. Ini naturnya menjadi pembawa damai. Ini salah satu saudara. Jadi kita boleh gumulkan keseluruhan kelimpahan kehendak Tuhan yang harus kita hidupi. Dan ini tidak bisa ditawar saudara. Kalau ditawar, kalau itu sudah, ya ini sekali lagi. Ditawar dan menjadi tawar garam itu saudara. Apa gunanya lagi? Tidak ada saudara. Selain dibuang dan diinjak-injak. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali ya, dan membakar kita. Supaya apa saudara? Supaya kita melihat kehendak Tuhan. Dan menjadikan kehendak Tuhan di dalam bumi seperti dalam sorga. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada sore malam hari ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh makin jelas melihat pimpinan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kelimpahan firman yang kami boleh miliki hari ini. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku firman. Biarlah Injil Kristus dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam segenap kehidupan kami hari lepas hari. Ketika kami sedang melakukan kehendak Bapa di sorga. Berkati setiap kami Tuhan. Di dalam tantangan kehidupan, kelemahan, di dalam banyak sekali godaan, di dalam banyak hal yang melemahkan hati dan iman kami. Kiranya Tuhan bertahta dalam hidup kami. Inilah yang kami doakan, inilah yang kami mohon. Berkuasalah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.